wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahlihi wa ashabi Rasulillah wa azwaji Rasulillah wa dzurriyyati Rasulillah wa isi Rasulillah al-Hasanil Husain min ulama ahli sunnah wal jamaah. La hadrati jami'i ayyimah wajidaitin rukura urufat mufassirin jami'i sufi nama kanu wa nakhusu khasatan masyayikhina wa masyayikhu wa nakhusu khasatan masyayikhina wa ulama asadina wa sadarikum amwatina wa amwatikum nakhusu khasatan Allah walidina wa walidikum wa nakhusu khasatan muallifat al-kitab Tajul Arus al-Hawi li tahdibin nufus Sayyid Al-Arif Billah Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Athaillah Sakandari nafa'ana bihi wa bihim wa bi ulumin fid darin amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi ala hilmi ba'da ilmi wa ala afi ba'da qudrati. Wassalamualaikum Muhammad. Mari kita tetap niati ngaji Tajul Arus yang insyaallah banyak yang istiqomah di sini, terutama istiqomah secara waktu. Kalau sudah istiqomah, maka sedikit banyak kita akan tahu isi dari kitab ini. Di antaranya adalah kalau bahasa saya ngaji molah pikir, ngaji molah rasa, karena diksi nopo yang makalah-makalah aforismanya Ibnu Athaillah ini tipis, jadi banyak majas, banyak sanipan kalau bahasa Jawa. Sebagaimana pengantar Ibnu Athaillah awal-awal tobat pertama diantaranya adalah tafakur, maka kula biasanya mutolaah kitab ini sebagai media tafakur, sebagai media introspeksi diri. Jadi melihat, mengaca dari kitab ini seolah-olah kaca cermin bagi kula. Insyaallah kita sedikit-sedikit akan diantarkan untuk muhasabah niku, ngitung-ngitung insyaallah jatuhnya apakah artinya itu tahdibun nufus, yaitu pembersihan jiwa, pembersihan diri untuk takwa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannaf Sayyid Al-Arif Billah Ibnu Athaillah Sakandari. Kemarin kita bab Sidqut Taubah atau halawatul ibadah. Sekarang adalah sababul maksiyah kalau di kitab jenengan. Kalau di kitab ini enggak ada judulnya, masih bagian dari halawatul ta'ah atau Sidqut Taubah. Bismillahirrahmanirrahim. Sababul maksiyah utawi birobi utawi iki ayhada sababul maksiyah, sebabe maksiat. Maksiat itu aso niku cara letter leke napa? Bangkang, durhaka niku aso. Innama asallaha malam ya'rif iqabahu ila akhirih. Innama aso angin mestine durhaka, maksiat. Yang maksiat itu atau hanya, innama itu istisna, lah biasanya kalau bahasa Indonesianya. Innama aso angin mestine durhaka Allah ing Allah, sapa sing durhaka man sapa wong lam ya'rif kang ora ngerti sapa man iqabahu ing siksane Allah. Hanya orang, ngoten artine innama niku, hanya orang yang tidak tahu, tidak paham, belum kenal siksanya Allah, dialah yang berpotensi durhaka kepada Allah. Sama, ini teori ini
ini bisa direfleksi, diambil hikmah jadi teori. Kalau kita tahu sesuatu maka kita akan berhati-hati kalau hal baik ya menjaga sesuatu itu, kalau jelek ya berhati-hati untuk meninggalkan sesuatu itu. Jadi barang siapa yang paham tentang balasan atau ikop ya, akibat konsekuensi dari apa yang atas atau siksaan Allah, maka dia nggak mungkin durhaka. Waliane maka inna ma'asallaha man lam ya'rif iqabahu. Selanjutnya wa inna mataroka angin mestine meninggalkan ta'atallahi ing ta'at nang Allah. Waliane maksiat. Man sapa wong lam ya'rif kang ora ngerti sapa man thawabahu ing ganjarane Allah. Begitu juga hanya orang yang tidak tahu ganjaran yang bakal dijanjikan oleh Allah sebab melakukan ketaatan karena taat nang Allah, hanya orang yang begitu yang tidak tahu dia akan meninggalkan ketaatan kepada Allah. Hanya orang yang menggebu-gebu untuk belanja ke salah satu mall, itu orang yang tidak tahu ada diskon besar-besaran, dia nggak akan berburu di mall tersebut. Nah, kira-kira ngoten. Nah, kalau kita masih ditakdir jujur mawon muhasabah, kula misalnya dereng ditakdir ngertos, artinya lam ya'rif bener iqabah atau lam ya'rif thawaballah, maka kita gandolan cara berpikir Mu'tazilah dan ulama-ulama kita ya cari bocoran itu nopo, iki kita sing bayai ke sini beliau para ahli khusus ke sini, maka kita cari bocoran ke sini. Nah, misalnya bondo iman, bondo yakin, ya udah Rasulullah ngelakoni ngeten. Contoh nih, ini tengah jeng siwak misalnya. Siwak ini kan ya arif dalam arti sebenarnya kula nggih dereng ngertos. Tetapi karena tuntunan dirosah wal wirosah dari teks dari guru bahwa siwak itu hadisnya Rasulullah diantaranya adalah laula asyukko, kalau saya tidak takut untuk memberatkan umatku maka akan saya wajibkan siwak. Ini kan jujur saja lam ya'rif, saya masih kategori lam ya'rif. Tetapi kalau lam ya'rif dalam arti letterlek, dalam teks-teks kitab kita sampun baca, sampun mendengarkan beberapa mauidhah dari para guru kita. Tetapi ya sebagaimana kelakuan kula misalnya, ya tetap saja tidak fanatik terhadap siwakan. Wa idza markum biryadil jannah farta'u misalnya. Kalau kamu lewat ada kumpul-kumpul ngaji, maka menggo'o belok gabung ke masjid ngaji. Ini kan secara teori kita sudah tahu. Insya Allah kula panjenengan yang hadir di sini, ini sedaya sampun tahu. Sedaya sampun tahu, tetapi napa? Kurang yakin. Nah, nek wis ngerti mesti ndak mau ketinggalan. Contoh misalnya malam ini memperingati malam 6 hari ibu mertua saya. Itu luar biasa, saya sampai iri ketika beliau meninggal. Bapak juga gitu. Bapak itu sampai meninggal malam itu 2 tahun yang lalu. Bapak mertua itu sudah menyiapkan 2 kitab yang nanti bakal dihaji ke langitan. Rutin. Padahal sudah lulus. Rutin sudah sepuh. Itu yang saya, kalau dalam teori ini, aku merasa aku ya tahu kerungu.
teori bahwa istiqomah luar biasa, istiqomah afdhal min afil karomah, tapi ya saya tetap saja HP-an santai-santai di rumah. Ini podo karo sampean ora? Podo ora? Lah, Bapak itu sebelum meninggal menjelang subuh itu menyiapkan biasanya, dan menyiapkan masak macam-macam itu. Kalau tradisi sana begitu. Cowok yang masak, yang terus kemudian kitab sudah disiapkan di sampingnya setelah sholat itu. Terus saya ya nggak sholat loh, malam itu saya jarang tidur malam. Jagongan. Dan itu setiap saya pulang ngerti itu. Sampai alhamdulillah kabundut dalam keadaan begitu. Ibu juga gitu. Jelang duha udah stroke ini, parah. Dia enggak duha, ternyata sesek habis itu sudah menyiapkan semua kabundut. Nah, saya dalam kategori ini membaca ini mutolaah kemarin pas kabundut itu saya mutolaah ini. Iya, saya ngerti bagaimana manfaat duha, bagaimana manfaat siwak, bagaimana manfaat silaturahim. Tapi pertanyaan saya muhasabah, apakah saya ini lam ya'rif yaqabahu wa lam ya'rif thawabahu, gak ngerti janji ini Gusti Allah yang dibocor nang Kanjeng Nabi. Nah, nek secara teori nanti pireng pernah dengar, masa nggak tahu krungu misalnya keistimewaan siwak. Contoh saya dapat keberkahan di ngaji di Waqiah ini adalah, oh ya Allah, saya mentobati soal kita seringkali kalau ngaji itu menilai seseorang yang ikut ngaji, wih kelas pora, ikut temenan pora, ikut paham pora gitu. Padahal Dawi bin Athaillah apa? Luar biasanya dosa kita itu masih kecil kalau dibandingkan dengan apa kemarin? Keberkahan majelis ilmu. Ayo percaya pada teman. Saya terus terang tahu teori itu sudah lama, tapi merasuk dalam diri saya lebih gitu ya, tidak seperti itu pas di sini. Mutolaah beberapa jam sebelumnya saya tidak tahu, mboten ngertos kula. Tapi maten-maten ya Allah. Sehingga sekarang kula niku biasanya kumpul dewi wonten pemabuk, teng musala kula. Tiang-tiang bleber, alah diurusi barang. Wis abang ngoten kula santai mawon. Karena kula yakin dosa mabuk dan dosa saya, nah, itu kira-kira sama besarnya. Dosa yang nggak kelihatan itu masih kalah besar istimewa dengan dosa, dengan keberkahan majelis ilmu. Itu saya sekarang fanatik di situ. Nah, baru saya tahu jawabannya ketika majelis saya pertama itu banyak yang nawak-nawak berbotol-botol itu saya banyak orang mengatakan, oh ini Mas Win ini gara-gara Mas Win ini. Boten. Kulo baru nemukan di Menatoilah bahwa HA itu pasti positif, bukan karena saya, tapi karena majelis ilmu. 3 pertemuan hilang, dan alhamdulillah 6 bulan ada yang mulai nol, alif ba tak ndak tahu, 6 bulan bisa baca Al-Quran. Saya sendiri kaget gitu. Sehingga cara ngomong soleh kayaknya lebih soleh itu. Aku yang bingung, terus aku dari dulu startnya di sini, larinya sudah di sini, terus kemudian gak melaku-melaku. Sedangkan dulur saya yang dulu nendas kompet itu sambil bawa botol itu sekarang udah melesat. Nah, teorinya adalah kira-kira malaikat atau Allah niku menilai diri kita, capaian kita, nopo keadaan kita. Kan wonten teori ngeten, wonten quote ngeten. Keberhasilan kita bukanlah apa yang kita capai, apa yang kondisi sekarang kita dibandingkan orang lain, tetapi kondisi saat ini bergerak maju dari kondisi sebelumnya. Kalau teori kedua ini saya kalah sama teman-teman saya, karena kaget aku ya segini ke sholatku ya segini ki, yo gak tutup yang satunya melesat. Nah, ini yang kadang ada hadis bahwa ada pun penjelasan bahwa orang yang justru saya tadi baca di mana itu taubat dari zina
Terus kemudian dia bisa jadi afif. Afif itu kata lain dari wali. Wiri saya itu. Mungkin sehingga saya sekarang tuh iri terus kalau saya nyeramai ngaji itu terus awak dewe melakukan dalan. Saya melakukan dalan. Sampai kan harus mari wingi nggak ngerti sisi tambah sisi loro. Sekarang tahu sisi tambah sisi loro. Lah awak dewe terus jalan di tempat. Nah, mungkin saya dapat keberkahan majelis ilmu. Dan kita semua. Allahumma Muhammad. Nah, tahu nggak tahu. Nah, barang saya ulangi ya, ini baru datang dulu kita. Hanya orang yang tidak tahu balasan siksaan Allah lah yang akan berani untuk memaksiati Allah. Dan hanya orang yang tidak tahu ganjaran sing dijanjikan Allah, mereka pasti akan meninggalkan ketaatan Allah. Mesti ini ngoten. Hanya orang yang tahu kecantikan seseorang, ya cewek, dia akan mengejar cewek itu. Padahal konco bangkuku loh, saya ini jadi rebutan ya apa sih? Padahal dia niku tonggoku loh, ya Allah orang bes umbelen barang aku. Ya kan? Ya Allah, sekarang saya kok model ngono. Bisa saja karena kita belen. Gak ngerti nih, koncone dhewe wae ayu. Mumpung durung second ya. Second tonggo-tonggomu. Wis timbang cukup kancane. Timbang cukup kancane. Nggih, sakset banget. Falau ittola'u. Monggo lamun ningali, ittola'a itu ittilah niku ningali, memperhatikan sapa mane jamak. Kalau mereka memperhatikan ya, man dua tadi itu jamak. Ala adzabillah ningali ngatasi adab Allah. Siksane Allah lama ghafalu, bukan lama tapi lama ghafalu. Manafi niku tidak artinya. Lama ghafalu mongko yakti sungguh la itu sungguh. Lama ghafalu mongko yakti ora bakal lali sapa wong. Coba Pak, kalau mereka itu kita ini yang disindir ini gunakailah. Kalau kita ini kula panjenengan niki kok bener-bener memperhatikan dan paham ngeresapi tenanan adabnya Allah, adanya adabnya Allah, pasti lali pasti tidak akan lupa. Pasti tidak akan lupa. Nah, itu berarti makrifat, mengetahui iqab dan thawab ganjaran itu ya kesadaran. Kalau kita yang tahu teori saja berarti belum ittola'u. Walau ittola'u lan lamun ningali, memperhatikan, memahami sungguh-sungguh sapa mereka alama ing atase sesuatu nggih hal-hal ada kang wis nyawisake, wis nyiapno, menjanjikan nggih Allah sapa Allah ing maksudnya ngoten li ahlil jannati maring ahli swarga. Dan andaikan kita ini kula panjenengan iki gelem ngresapi tenanan, ngerti nek paham tentang opo-opo sing bakal dikasihkan pada kita yang nanti ahli surga, lama taroku mongko yakti ora bakal ninggal. Lama taroku mongko yakti ora ninggal. Sopo mereka man haing napa? Itu bisa man bisa taatullah, isine mah taatullah. Gak mungkin tinggal taat nang Allah. Torfata ainin kelawan sak kedipan mata. Torfa ainin. Sak kedipan umum. Tapi awak dhewe kan sebaliknya dari pejangan Ibnu Athaillah. Awak dhewe wae santai. Ngerti hadiah kulkas sampai umroh lho iki. Santai jalan-jalan sehat lho. Santai. Karena gak ngerti bakalan kalau kita tahu ikut jalan-jalan sehat, lomba jalan sehat. Agustusan. Terus kemudian hadiah umroh dan kita tahu ternyata
kupon kita yang potensial untuk wah gak turu-turu pas sampai ngene sampai diselingi artis loh ya. Ono biasanya nyanyi toh oleh elektron toh. Gak peduli ambil artis ya ora. Gak peduli karo yo apa yo nari anak-anak. Nah, ndelok iku kupone terus kira-kira ngono. Cocok iku pelajaran yang cocok nih. Nah, berhubung kita sewali kupone wis lali. Kadang ono kupon wis apa kedua. Terus kita koncone tiba Eko betul akhirnya wah ya Allah kuponku mau iku wis kadung bagi loro. Lah iso akate wis kena aku ngono kan. Masalah Muhammad. Ida sahibta ing dalem nalikane ngancani utawa berteman bersahabat sapa sira. Ketika kamu koncoan abna adunya ing pira-pira ahli dunya. Anak dunia itu maksudnya ahli kedonyan. Enggak mesti sugih lho ya. Kire ya ono sing abna dunya maksudnya ngono. Pokoknya ngejar dunia, lali konco, lali tonggo, lali sanane. Niku abnaud dunya. Ketika kamu kata Ibnu Athaillah seneng koncoan milih konco sing ahli dunia, jadabu mongko narik geret nyeret sapa abnaud dunya ka ing sira ilaiha maring dunia. Kalau kita seneng konco ambek wong sing kedonyan, iya wis pasti wong sing kedonyan kanca-kanca iki circle iki nggih, halaqah iki bakal narik kita untuk sama-sama cinta dunia. Wong itu mesti padha karo kalangan. Wa idza sahibta, wa idza sahibta ing dalem nalikane kekonco utawa berteman bersahabat sapa sira abna al akhirati ing napa pira-pira ahli akhirah wong sing orientasine ngajak nang akhirat keapian. Akhirat itu enggak mesti ibadah mahdhah lho nggih. Nolong kanca niku nggih akhirat. Bekerja diniati untuk ngopeni anak bojo, bantu ibu niku nggih akhirat. Akhirat enggak mesti ngaji ngeten iki. Akhirat niki kados napa-napa sing mengingatkan takarub kepada Allah. Niku akhirat nek cara basa kula ngoten. Napa mawon, Pun? Nek kita nerjemahkan akhirah abnaul akhirah sing mesti nang masjid, mesti ning sarungan terus. Lah iki. Hanya itu bahaya. Enggak pas. Pokoknya sing perkara sae niku akhirah. Nah, kula baleni, wa idza sahibta abnaal akhirah. Kalau kalian senang bersahabat dengan abnaul akhirah, ahlil akhirah, jadabu mongko bakal narik sapa abnaul akhirah, menarik nyeret ka ing sira ilallahi maring Allah. Nek lingkarane seneng ngopi, awale gak seneng kopi, suwe-suwe seneng kopi. Lah sampean ngopine nang pinggiran terus itu kolo-kolo ning pas ngepasno duwite tapi wah aku kok kuwingin ya kaya wong model jajasan niku. Ya ngopi sing model jajasan. Lho sampean senengane ngopine nang pinggiran, yes gludek nang tonggo, nang kopine tonggo. Ya kira-kira mben enggak jauh jodohmu juga tonggo. Terus saiki kan ono medsos, Mas. Medsosmu lingkarannya teman bersamanya gitu-gitu saja. Sama saja itu. Makanya kok pede harus pede. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini Ibnu Athaillah nyitir sampun dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sapa kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawuhipun kanjeng Nabi yuhsyarul mar'u ala dini khalilihi. Atosipun kira-kira yuhsyaru bakal digiring, bakal dikumpulne almar'u sapa seseorang awa-awaan nih. Seseorang, setiap orang ala dini khalilihi digiring atas dasar napa? Ala dini khalili yang atase agamane kekasihe mar'u. Seseorang itu dawuh Rasulullah kita ini seseorang siapapun itu akan digiring dikumpulkan atas dasar agama
kecenderungan nggih kekasih. Selanjutnya Rasulullah menganjurkan fal yang dur mongko becik ningali. Ningali itu memperhatikan, bukan roh tapi nawara. Nah, sama nazar itu biasanya bahasanya kitab nikah itu, aku arep nazar ya. Nazar itu apa? Kan gak mungkin sampean ndelok calone terus nazar ngene tok gitu. Maksudnya nazar pasti ada mentelengi gitu. Fal yang dur mongko becik mentelengi bahasa Jawane nggih. Ahadukum sapa sira salah siji sira kabeh. Mentelengi melihat dengan seksama liman marang wong kepada orang yukhalilu kang gelem yang apa khalil itu artinya kekasih konco nggih khalilur rahman kang asih-asian yang berkasih ria. Makanya Nabi yang dijuluki Khalilur Rahman sinten? Nabi kudu paham itu Nabi Ibrahim. Tambahan informasi. Khalilur Rahman saking kekasih itu wonten kanca nggih, kanca itu wonten sahib, wonten rafiq, lirifqihi, wonten sadiq, lisidqihi krana jujure. Nah, bahasane yang sering viral itu konco itu man man sodakoka man sodakoka lah man sodakoka nopo kuali konco itu sering bener no awakmu bukan nganggep bener terus awakmu terus mbate wis iki apa iki awakku mau ate mlebu sumur yus cocok yuk cocok dulu tapi membenarkan kali menganggap benar terus gitu ya beda membenarkan kali menganggap benar konco itu menganggap membenarkan meskipun baik awak dhewe kudu asline rodok kuping piye dielingno tapi kok tak pikir-pikir loh koncoku iki gitu kira-kira nek yang seneng mong suara-suara yang meninabukan, memuji, wah bahaya itu. Maka fal yang dur ahadukum liman yukhalilu. Nah, kalau dawuh yang lain, kanjeng Nabi almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan digolongkan, dimasukkan, digendeli sesuai berdasarkan orang yang dicintai. Aku pengen seneng ambek artis iku Mas. Kapan disandingi? Nang donya gak kelakon nang akhirat repot. Yo nang surga, nang neraka bahaya itu. Salam Muhammad. Maka pentingnya kita kula panjenengan iki mencari kekasih. Kekasih dalam arti khalil. Mbak Khalil iki teko wonge. Sama dugi. Jadi khalil itu artinya apa? Kalau saya sudah punya kekasih kok, nggak usah rabi juga ngono. Ada khalil, ada habib, ada mahbub. Bahasa Arab kata. Kama takhtaru, koyo oleh milih, ikhtiar, nggih. Sapa sira, linafsika maring milihno sapa sira. Linafsika marang awak dhewe sira utawa nafsu sira marang awak dhewe sira. Almaa kila ing biro-biro panganan at-thayyibata kang bagus kang sehat menyehatkan thayyib yo halal yo thayyibah allati yang makanan tadi allati la dharara kang ora bahaya iku maujud dia ing dalem al-ma'akil at-thayyibah itu sudah titik ya. Nah sekarang sebagaimana kita ini memilihkan makanan-makanan yang enak lezat bagi diri kita sendiri, yang makanan lezat itu pas dan tidak ada apa bahayanya, sama juga seperti wazaujata lan milih ing bojo. Wis ngerti ngajine lanang kabeh ya bahasanya itu mriki zaujah. Nah, tak artine pasangan ya, ono wedoke tak artine pasangan, gak kudu wedokmu lesbian repot.
Karena zauj itu artinya zauj itu pasangan aslinya. Akhirnya dalam bahasa Arab disebut zaujah. Wedok, zauj, lanang. Wa zaujata lan milih pasangan ngoten nggih. Kalau di sini al-hasna mestine kalau ini mufrad al-hasanah. Al-hasanata kang bagus. Untuk apa litata zawwaja supaya yen to ngerabi masang ngerabi sapa sira ha ing zaujah. Sebagaimana kalian itu memilih hal-hal yang baik, makanan baik, istri yang baik, calon istri yang baik untuk dinikahi, makanan untuk dimakan, fakadzalika mongko kaya mengkono ikhtiar li nafsika al ma'akila atau ibah wa zauja al hasanah litatazawwajaha, begitu juga la tuwatit mongko ojo mawaddah niku asih-asihan berkasih ya napa bermesraan sapa sira illa man angin ing wong yu'arrifu kang ngekei ngerti ya ngekei weruh mulangi sapa man ka ing sira at-tariqa ing napa jalan ilallahi maring Allah Subhanahu wa taala. Loh, ini pengibaran Ibnu Athaillah. Ibnu Athaillah itu luwes sekali membahasakan alam kewalian, alam yang sulit kita indra, orang-orang awam indra gitu ya, itu dengan bahasa-bahasa perumpamaan-perumpamaan. Sebagaimana kita itu kalau milih makanan itu kan memilihkan yang enak-enak. Duit sakmene, wah itu untuk sakmene, gak mungkin bunuh diri itu gak mungkin. Terus kemudian milih pasangan yang ngurusin wayu untuk dinikahi kan teliti. Nah, begitu juga awakmu ya kudu hati-hati, jangan sampai kita ini menimpakan rasa kasih kita, rasa cinta kita kecuali kepada orang yang bisa mengantarkan kita kepada jalan Allah. Kemarin ingin gue ustazah ini yang turun nikah loh. Waduh sing DM cepet iki. Waduh, ini suwe-suwe tadi istadah laku keras ini. Nggak artinya yu'arrifuka itu ini tidak hanya bab pebojoan. Maka bersahabatlah pada orang yang ketika bersama dia atau mereka, kita itu selalu ingat kebaikan pada Allah, ingat birrul walidain, ngabi wong tua. Yuk tadi apa contohnya itu? Nah kalau ini berjalan maka tidak ada sababul maksiyah, tidak ada sebab yang menyebabkan kita maksiat. Nah bisa saja kita maksiat seringkali ya itu karena circle tadi. Jojo sing circle-nya awak dhewe. Bahaya itu. Nek pas begitu drumus ini gara-gara saya berteman sama itu. Padahal awak dhewe. Nah, oke masalah Muhammad. Wa'lam ketahuilah werwa sira anna laka ing setuhune laka ikut duwe sira. Salah sata akhilla apa telu pira-pira khalil, telu pira-pira kekasih, kanca sing kanca plek ya. Ketahuilah kita ini, manusia ini itu dawuh Ibnu Athaillah punya 3 kekasih atau teman. Yang pertama ahadua utawi yang pertama almalu itu harta benda, properti, bondo. Bondo iku tafkidu iku bakal napa? Tafkidu bakal kelangan sira hu ing almal. Kau akan kehilangan bondo. Indal mauti ketika mati. Itu kanca. Iku ya kanca. Apa ya? Pokoknya dunia lah ya. Nah, mbok dihitung kancamu sing iki akeh ora? Kanca siji iki lho. Kanca SD iki. Batani, nah iki SMP. Al-ayalu. Kanca yang kedua adalah al-iyalu. Ailah, keluarga. Keluarga itu kanca.
keluarga itu al-iyal yatrokuna iku bakal ninggalno sapa al-iyal ka ing sira. Keluarga akan meninggalkanmu ketika apa? Indal qabri ing dalem nalikane ing dalem kuburan. Ketika kita sudah dikubur, meninggal dari sapa Mas? Kita cinta mati ya, sampai kapanpun memisahkan kita. Burung mati iku lho wis ogah-ogahan. Rabi mana? Wis rating kanan kiri ya. Rumput tetangga lebih hijau. Bener kata Ibnu Athaillah, burung mati loh. Ibnu Athaillah kok rawuh ngono. Lah kok indal kopri. Ya Ibnu Athaillah wong sak durunge kuburan wis akeh sing buyar kabeh kok. Tenang aja. Pedotan kan pakai pedotan. Burung nang kuburan, pedotan wis akeh. Nah, yang kedua itu teman kita yang membersamai kita, yang nempel pada kita. Makanya ono kanca sing gak duwe kanca SD akeh almal mau loh. Terus aliyal gak duwe keluarga pasti duwe lah. Nah, semua ini bisa ya, sekarang SMA. Wasali itu lain yang ketiga, amaluka iku amal siro, amalmu. Lah amal ini la yufariku ora bakal misah berpisah sapa amaluka ka ing sira abatan kelawan selawase atau ing dalam selawase. Amal konco ketiga inilah konco yang tidak pernah terlepas dari kita, yaitu amal kita. Nah, terus apakah kita harus bakal mau bondo bakal mati gak ditinggal loh. Terus apakah kita tidak kerja? Enggak boleh. Al-ayal keluarga ben bullshit keluarga itu paling yo lagi sing tua mati ae wis kekiran warisan. Enggak boleh gitu. Tetaplah harus tetap. Artinya salah satu akhillah tiga jenis teman ini kita juga harus punyai. Harus punyai dengan porsi yang berbeda-beda. Oh, nek almal itu modeling ini. Cara mengakrabinya begini. Duit semenila ono. Ngono. Kira-kira ngono. Oh, keluarga kudu diserawungi. Mawaddah warahmah. Oh, nek amal kudu di terus digoleki lali. Nanti ada penjelasan tentang bagaimana al-mal, al-hayal, amal. Ini sama-sama saudara. Bahaya kalau kita hanya dapat amal. Gak duwe mal, gak duwe iyal. Nah, jadi ada tiga kekasih yang melekat pada diri kita. Soal banyaknya saya tidak tahu. Beda-beda. Pertama mal, kedua iyal, ketiga amal. Wah enak gitu. Jadi ada tiga sahabat yang menemani kita. Tinggal kita mau mengakrabinya yang mana. Mal, ayal, amal. Kuwabe diakrabi dengan cara sendiri-sendiri. Ngono kanca iku dijak ngegame enggak seneng. Senenge ngaji. Ya kan kadang bosen kan ngaji tok. Ono kanca senengane apa? Itu senengane kene kan repot itu. Nah, makanya setiap teman itu pasti punya karakteristik dan kita harus memahaminya. Tadi innama asallaha man lam ya'rif iqabahu. Kalau kita tahu karakteristik al-mal, al-ayal, amal, insyaallah kita berteman dengan mereka dengan tanpa melukai tiga-tiganya. Sayyidil Arif gurunipun Ibnu Athaillah Sekandari yang menikah Syekh Abil Hasan Asyadzili ini ulama yang paling sugih. Bahkan diceritakan suatu saat raja, presiden lah kira-kira cara saiki. Iku ati tuku omah, istana atau benda itu enggak mampu. Satu-satunya yang mampu membeli itu adalah Said Abil Hasan Asyadzili. Tapi wali besar. Makanya cita-cita kita ngaji Ibnu Athaillah ya Allah sekiri gak apa-apa. Elek gak apa-apa, aku ra iku ngene bojoku elek gak apa-apa. Ojo cita-citane kudu pede ngono lho. Santrine
ngaji Ibnu Athaillah harus gitu. Harus gitu pede. Berhasil gak berhasil ya urusan budi. Maju sih pokoknya. Nah, tak rumus, sama tak rumus. Aku modelku ngene Mas kan di bondo, tak duwe status, tak duwe mal, tak duwe eyal. Cara aku rabi yo sing ngeterno sapa? Raiku pas-pasan. Raiku pas-pasan, amalku yo pas-pasan terus piye? Pede. Emang lho, apa? Yuhsyarul mar'u ala dini khalili. Golek cantolan guru, golek cantolan kanca. Iku teori iku nang donya wis ngono. Di dunia sudah begitu. Nah, maka enggak apa-apa. Karena apa? Cewek itu biasanya guyonan kula riyen. Nek kuliah itu semester 1 2 iku siapa gua? Nah, siapa gua? Protekoi halo kenalan. Aku gitu. Semester 3 4 nggih 5 atau 3 4 5 nih weh. Siapa lo gitu. Kamu siapa gitu. Begitu semester 6 7 8 9 weh. Siapa saja wis. Wah, siapa saja target itu pilihan. Terus gak takut wis. Ayo angkut. Ya, Wassalamualaikum Muhammad. Nah, selanjutnya ketika sudah tahu 3 jenis ini, fashab Dawid Ibnu maka bertemanlah, bersahabatlah sira. Man ing wong yakhulu kang mlebu, iso mlebu. Bersahabatlah man ing sahabat yakhulu yang masuk ma'aka ing dalam sira beserta kamu kubroka ing kuburan. Wa ta'nasu anisaya nasu lan ayem sapa sira bihi kelawan bersandingan dengan man orang tadi. Artinya orang ini ya sahabat. Siapa tadi? Sudah bisa ditebak napa? Amaluka. Maka bersahabatlah dengan sahabat yang bakal mengikutimu di alam kuburmu dan kamu tenang bersamanya ketika di kubur. Wah, ngono lho. Akeh-akeh sahabat. Apa itu amaluka? Fal aqilu mongko utawi wong sing berakal, sing duweni akal, man iku wong akola kang ngerti atau ya paham sapa wong, sapa man anillahi sanging Allah wa awamirihi lan saking atau an itu kalau Indonesia tentang wa awamirihi lan tentang pira-pira perintahe Allah wa nawahi lan napa larangane Allah, pira-pira larangan Allah. Wonten sing maknani ditarkibi wa man aqala anillah wa awamirahu maf'ulnya bisa begitu wa nawahiyahu. Oke, artinya kira-kira adalah maka kalau sudah tahu begitu bersahabat kepada sahabat, cari sahabat sebanyak-banyaknya yang sahabat ini bakal membersamai kita di alam kubur kita, di barzah kita, dan kita tentram, semakin tentram bersama sahabat itu. Apa itu? Amaluka. Maka orang yang berakal adalah orang yang memahami Allah, memahami perintah dan larangan Allah. Dunung, maksudnya memahami itu bahasa Jawa itu dunung. Mitaluka utawi sifat utawa perumpamaan sira. Kal ju'ali iku koyok apa kewan ju'al itu kumbang, pernah kita bahas dulu. Kumbang tapi senengane ning klethong kotoran. Oh, cili lho. Apa itu? Engkis. Wis pokoke raimu iku jarene Ibnu Athaillah. Iku koyo engkis. Senengane nang telek itu. Mitaluka saya tuh tertampar banget kalau mutolaah ngaji ini. Ya Allah, awak dewe ngoten. Mitaluka utawi perumpamaan sira atau sifat perumpamaan sira. Kal ju'ali ku koyo kewan jual. Kisno. Ya isu yang jual tadi urip. Hidup apa jual? Firrauthi ing dalem klethong. Rauth itu artinya al-kharij minal hayawan. Jadi al-ghaib ar-rauth. Teng teks niki ar-rauth, wonten sing ar-rauth niki ar-rauth.
Ar-rawthun itu teletong, kotoran hewan. Nah, dalam bahasa Arab ar-rawth juga bisa dari rabuk. Kotoran itu pupuk. Ju'al ini senang hidup di kotoran hewan. Wal adiroti lan tinja. Bedanya apa? Adiroh niku kalau rawth itu hayawan, kalau adiroh itu kalian. Kotorannya kalian. Nah, adiroh itu al-ghaid al-kharij minal insan. Kalau ar-raws al-ghaid al-kharij minal hayawan. Basa sederhana ini sampean gak usah mikir sing siji letong siji ini tai gitu. Ngono kan bahasanya, tapi bahasa Arab itu didetail nih, lebih salah. Podo ireng nih antara betis sampai negatif ngaji begini tuh repot nanti. Nah, saya ulangi. Percontoh kita itu seumpama apa? Kita itu rata-rata raine Pak Dewi. Koyok raine jual sing uripe nang tletong ambek tai, kotoran manusia. Wa idza qurriba. Nah, ini penting teorinya. Wa idza qurriba, lain dalam nalikane diparekno, dicedekno ilahi maring al-jual kewan mau, al-wardu apa bunga mawar, nggih, mata mongko mati apa al-jual kewan sing senengane yang teletong mau. Ya. Sebab apa? Min raihati, minnya min taklil. Min karena min raihati kerono atau arahe ambune mawar. Nah, pengapasannya simpel kan? Kewan yang senengan yang teletong itu di kotoran manusia dan hewan itu al-jual itu bisa mati ketika di apa nih basa ambun nek basa Jawa niku nek badak itu timpokne. Harumnya mawar. Nah, harumnya mawar itu masa timpokne kan nempok ya elek toh. Logikanya masuk. Berarti kalau kita sudah dituduh, terus dipanis, di judgement, dihukumi, terus kula manut mawon manjene yo. Sama Ibnu Athaillah, kon niku rupamu koyo jual. Senengan nang tletongan. Maka kalau kita menghilangkan sifat jual kita, ya kudu cedek-cedek barang sing wangi. Kembali lagi, yuhsyarul mar'u ala dini kholi. Di dawuh Rasulullah, wong iku bakal digiring dikelumpukne karo kekasih. Ngoten. Nggih. Masalah Muhammad. Nah, malam ini kita sedang menggapai raihah waqiah. Raihah di majelis waqiah. Raihahnya Ibnu Athaillah. Ngoten. Nek kula padha seneng nang teletonge, santai mawon. Seneng nang teletonge. Faminan nasi mongko sebagian manusia saking sebagian menungso nggih man utawi wong faminan nasi mongko iku saking atau sebagian mimba menungso man utawi wong huwa kang iku utawi man ju'liyul himmati iku wong kang napa cita-citane iku level jual. Cita-citane ku levelnya jual teletong tok. Farosyul akli lan cita akale koyok laron. Cita-citane seperti jual hewan kumbang kotoran, akalnya seperti laron. Bahasa Indonesia laron tetap laron. Nah, sebagian manusia kita ini itu ada yang kategorinya itu cita-citanya, akalnya itu selevel laron, cita-citanya selevel jual kumbang kotoran. Fa'innal farosha mongko seduhune laron la yazalu iku ora gingsir-gingsir, ora berhenti apa laron ya yarmi iku mbuang melempar apa laron nafsahu ing dirinya sendiri awake dhewe finari ing dalem napa geni utawa lampu. Larung kan sing padang-padang toh. Nggih.
hatta tuhriko sehingga ngobong apa geni bu ing laron mau. Nah sekarang setelah jual diumpamakan seperti laron. Lah uang itu kita sendiri itu seringkali terjerumus kata Ibnu Athaillah. Orang-orang itu banyak yang seperti jual cita-cita nih, terus kemudian akal koyok laron ngantem meno awake dhewe nang gen ketipu ambek padang padahal padang itu panas sehingga dia kebakar. Teori ini nyambung teori, tapi kadang yang dilakoni awake dhewe tetep baleni. Fakadzalika mongko kaya mengkono-mengkono laron ya, sifatnya laron anta utawi riko ya awak dhewe niku padha tarmi melemparkan menghempaskan sapa sira nafsaka yang diri sira awak dhewe sira finaril maksiati di dalam napa api kemaksiatan. Wadang kan pasar malam wadang. Padahal itu kita sedang menghempaskan ngempakno badan kita untuk terbakar di situ. Padahal mau sedelok laron. Dan itu kita lakukan amdan kelawan sengaja. Sengaja sukarela kita bunuh diri sukarela itu kata Ibnu Athaillah. Tak pikir-pikir nang langgar mau. Iya, awak dhewe begitu. Mungkin dapat keberkahan Ibnu Athaillah kita semakin didunungno lahir batin ila minat dunya ila akhirah. Sallallahu Muhammad. Falau arota. Selanjutnya falau arota mongko lamun napa? Kersa napa kersake utawa ingin sapa sira. Kalau kamu ingin asaira ing berjalan nggih lumaku. Berjalan ilallahi menuju Allah taala syaddatta mongko syadid itu kuat napa? Sungguh-sungguh. Nggih, kuat nguatno sapa sira al mihzama ing sabuk. Mihzam itu saya cari hizam, kalau bahasa umumnya itu hizam itu sabuk. Nah, mihzam itu artinya sabuk ikat pinggang. Kalau kita ingin serius, ini setelah didhawuhi semua tadi, Penatailah dawuh, kalau kita ingin serius berjalan menuju Allah, maka kita harus mengencangkan ikat pinggang kita. Fa'ina mongko iku dalem di al-himmah utawi cita-cita. Wis cita-citamu nang ndi wis? Ono kira-kira ditakoki Ibnu Athaillah. Titik. Innama takulu, innama kang dene takulu mangan sira, bakal mangan sira li ta'isha supaya utawa krana urip sira. Kalian itu, ini Ibnu Athaillah jujur nih. Kalian itu, kita ini itu aslinya mangan untuk hidup. Wala ta'isu lan ora urip sapa sira litakula supaya krana mangan sira. Ibnu Athaillah ini quote-nya. Kamu itu aslinya makanmu, berusaha makanmu untuk hidup. Bukan kamu hidup untuk makan. Foto berarti itu. Yang beriku lane hilang. Sampai teke mungkin buat nanti langsung kita pula. Yang beriki sinteks niki nggih hilang. Sing yang beriki innama ta'kulu li ta'isha terus wa ta'isu. Wa ta'isu kita pula. Nah, berarti yang dimaksud di sini adalah uripmu mau kanggo mangan itu loh. Nah, berarti pasti nuskoh yang mendekati yang teks. Jadi hidup kita ini untuk makan, berarti tidak ada lanya karena dua teks tidak ada la, terus ini tanda ini. Jadi aslinya kita ini makan untuk hidup dan hidup untuk makan. Fa'in fa'alta mongko lamun napa nglakoni sapa sira dalika emang kono-mengkono urip mau golek mangan
Famitaluka mongko perumpamaan siro kamu itu seperti apa? Alal madawi di seperti ing atase madawit niku makanan yang ada ulatnya napa? Blatung napa jenenge? Set, bahasa Jawa set napa bahasa Indonesia? Blatung. Ular. Dut niku set niku. Ular. Kalau kita hanya hidup kita untuk makan, itu sama dengan katanya Ibnu Athaillah seperti makanan yang sudah masih iso ini yang sudah ada ularnya. Ya ular, set, ulat, belatung. Tadi tak balani. Fa in fa'alta dzalika famitaluka mongko utawi perumpamaan sira kalau kita hidup hanya untuk makan iku mitaluka alal madawi ing atase panganan kang ular nggih banyak ulatnya kathirun iku akeh banyak wong itu kok kabeh nang kene aslinya awak dhewe itu sama jadi ibarat makanan kita ini makanan yang sudah banyak belatungnya. Artinya makan kita dimakan lagi oleh ulat. Kalau kita hidup kita hanya untuk makan. Eling-eling, ini nyambung sama konco yang ketiga yaitu amaluka. Wa mithaluka lan utawi perumpamaan sira fid dawabi ing dalem hewan gremet, hewan rumangkang apa? Hewan melata. Kathirun iku akeh nek pengen tak contohno maneh akeh asline raine awak dhewe iku akeh dicontone beranto ilang fa in fa'alta mongko lamun nglakoni sapa sira dalika mengkono-mengkono takul li ta'ish atau ta'ish li takul mangan urip kanggo mangan fa inna asbaqal khaili mongko setuhune luweh rikat-rikate atau banter-banter cepet-cepete fastabiqul khairat sibab napa lomba cepet-cepete khail jaran nggih keledai ma iku jaran ma iku yo hewan isine hewan apa yo khail jaran dhamiro atau dhamaro kang tipis apa biasanya ora keceng nek keceng ceking nek wong iku gak kendut gitu. Gak buncit itu waliane. Saksi. Langsing. Krempeng. Iya langsing. Dari Ibnu Athaillah, kalau kamu pengen contoh yang baik, tak contohno kewan ya ngono kira-kira. Yaiku fa inna asbaqal khaili sesungguhnya paling cepet-cepete rikat-rikate gesit-gesite kuda itu adalah kuda yang dhamaro yang langsing perutnya. Dhamaro itu yang langsing apa mau. Ma itu istilahnya jarang. Wis gendut angel tidak musabakoh. Balapan itu angel. Takulu masalah Muhammad. Ini sindiran. Takulu sindiran malih utang kula. Itu aja panjenengan bisa. Takulu ngucap siro, dibayangkan. Takulu ngucap sapa siro, ngomong sapa siro, ngomongi hadil lailata ing dalam malam ini. Nah, contoh ya, sampai itu termasuk kuda yang gesit apa tidak? Contoh, malam ini kita mengatakan begini. Uqallilul bakal nyithikno al akla ing mangan suwante Pak Zen. Nek kan mangane suwante kritik iki. Cocok karo ngaji nih. Panganan gak ngaji. Uqallilu bakal nyithikno. Saya malam ini akan menyedikitkan makan. Terus kemudian berubah faedah hadhara ing dalem nalikane hadir teko atau amu opo panganan. Biasanya ini loh. Selamat. Mas. Faka'annahu koyo seolah-olah panganan mau sing teko mau habibun iku kekasih mufarikun kang wis suwe pisahe wangen wis lali omongane awak dhewe
Ini contohnya Ibn Athaillah ini. Nah, Pak, sampai malam ini saya akan sedikit makan. Ternyata hadirlah masakannya Pak Zen yang variasi. Insyaallah. Variasi. Gak selamat deh dewe. Bahannya podo telur goreng, ini variasi sebenarnya. Nah, ternyata ketika makanan itu hadir di depan kita, ternyata apa? Makanan itu seperti halnya seolah-olah kita lihat seperti kekasih yang sudah lama berpisah. Sedang pengen meluk. Wah, asik ya. Atau mufarikun itu ayu farikun. Bakal pisah. Wah, kapan mana kesempatan? Meneh belum tentu ono. Apa jenenge ndok model ngene iki. Podo ora bayangannya kita ini. Podo ya. Insyaallah. Ono sing gak ketoke gak balapan tapi aslinya perkara aku suwarep mau. Ku benten iki. Nah, Muhammad Muhammad. Awak dhewe disindir tenan-tenanan sama yang kita punya. Waman utawi sapane wong barang siapa lam yurid kang iku lamun ora dikersakake. Sorry. Waman utawi sapane lam yurid iku lamun ora ngersakake, tidak menghendaki. Allah sapa Allah solahu ing dadi apike iman wong mau. Dadi solehe wong mau. Barang siapa yang tidak dikehendaki Allah menjadi baik, ngono maksudnya. Menauzubillah ini. Tandane. Taibat mongko kangelan, taat angel berat fi ing dalem man bagi seseorang tadi al aqawilu apa napa nasihatna sehat. Ini diantem itu awak kula mutolaah nih. Barang siapa yang tidak dikehendaki, gak dikersakno Allah menjadi orang baik, maka tandanya dia sulit menerima dawuh. Dia sulit menerima ucapan quote bijak. Dia sulit menerima kebenaran dari Allah. Iku lah omongnya arek wingi, kon lagi wingi. Nah, dalam konteks ini kita harus pakai undur qol wala tangdur qol. Tapi dalam konteks yang lain, ini loh agama itu pentingnya begini. Kalau saya begini, kamu pakai suatu saat saya ditanya, yang sementing itu omongannya, tunggu dulu konteksnya apa. Suatu saat ada cewek suaranya nak tak delok sik rek, sopo itu kan ngono nek aku. Berakal le. Wah, apa menarik iki suaranya tibake Suarane tok. Nah, di konteks ini tidak boleh. Dalam konteks pentingnya sanad, ya harus undur mangkol. Lihatlah siapa yang berbicara. Akhirnya ini satu lo kabeh wis kan. Lihatlah barangnya, jangan lihat salesnya. Sampai jangan lihat sales toh. Kamu nang karaokean perkara nyanyi apa perkara kurel? Lihatlah kurelnya apa lagune? Kurre. Nah, agama itu begitu, kayak tamu itu. Tamu seperti mayit, tamu seperti raja. Jangan mengandalkan amal, tapi juga jangan remehkan amal. Dalam mauidhah yang sama, yaitu dari Ibnu Athaillah, itu sama-sama Ibnu Athaillah. Nah, kapan kita nggak boleh mengandalkan amal, kapan kita bahaya konteksnya, kita jangan sampai merendahkan amal kita sendiri meskipun sedikit. Nah, ngajing ini nepas itu. Kapan kita, apakah boleh dangak itu? Boleh. Dangak, ya kadang nggak boleh. Benar genteng gak dangak ya modern gitu. Nah, itu cara berpikir Ibnu Athaillah itu begitu, kontekstual. Muhammad.
Barang siapa naudzubillah sampai ono wong sing gak dikehendaki Gusti Allah dadi api. Oh menungso wae kayak kok aku gak nemoni menungso aja sampai api. Ya ono wae mungkin ya, tapi aku men pangeran naudzubillah. Nah, tandanya apa? Ta'ibat fihi al-aqawil, angel bileboni karo Nasihat. nasihat. Qala Allah Ta'ala sampun dawuh sapa Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, wa may yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu minallahi syai'a. Kira-kira atosipun artinya adalah begini, man utawi sapan wong yurid kang dikersakake sapa Allah, kang ngersakake Allah sapa Allah. Barang siapa yang Allah kehendaki fitnatahu ing mitnah wong iku. Repot di fitnah to ngene wis bingung kan? Apa sing fitnah Allah. Naudzubillah min dzalik. Barang siapa yang Allah kehendaki mitnah orang itu, maka falang tamlika moko ora bakal lan iku ora bakal miliki utawa menguasai sapa sira niki Kanjeng Nabi Muhammad. Lahu maring wong mau minallahi sanging Allah syai'an ing sesuatu. Barang siapa yang Allah kehendaki orang itu tidak bisa menjadi baik. Allah tidak mau orang ini memang difitnah, maksudnya elek mungkin. Maka jenengan ya Kanjeng Nabi nggak akan bisa merubahnya, nggak akan bisa menguasainya. Wis pamane, wis saweneng Rasulullah, tapi Allah sudah. Maka tanda orang baik simpel, melu ngaji itu tanda orang baik. Simpel kula nek tambah cari orang teman baik kok. Kudu ngene, lah kesuwen. Karena apa? Andai kan di sini itu ada yang riak, ada yang wah aku pengen engko cek untuk mangan. Oh, cek engko aku cek supaya ini. Saya tetap berpegangan kata-kata Daud Natoilah. Riakmu napa? Enggak ikhlasmu, ngantukmu, enggak seriusmu masih kalah sama Barokai majus ini. Bungkus? Nah, nek sampean pengen ngelopi, calonnya sampean. Wes kekurangan kita banyak udah. Ya. Konco mal jarang, konco iyal yo angel, konco amal apa meneh ya. Wong mal ya apa meneh. Dari yai mau. Nah, akhirnya apa? Iso nderek yai mau. Golek mawar-mawar mau. Mawar jenenge Waqiah. Nempel ke situ biar harum. Itu sopo. Nah, jadi endorse itu penting. Nah, ini endorse. Cara bahasa saiki endorse. Endorse juga berlaku jalan menuju akhirat. Wah, endorse itu. Nah, kita endorse-nya apa? Endorse mawar. Namanya Pak Zen. Endorse mawar yang namanya majelis ilmu. Oh, itu koncone iku. Wes, padahal ini bangsat pisan asline. Tapi berhubung, makanya riak itu penting. Kalau prosedural, makanya riak penting, tapi udah nemen-nemen diapi. Jadi profiling itu penting, tapi butuh provider. Provider itu jelas. Ya, sepakat ya. Dalam Muhammad. Ini naudzubillah ini, masuk Gusti Allah sampai gak kerso dadi api. Tapi kalau dikersakno Gusti Allah enggak apik ya wong. Sampeyan jenabi apa dewa dewi. Maka mengajar yang baik adalah mengajar yang enggak terlalu mendikte, berharap sing diajar itu berubah karepmu, enggak berubah karepmu. Kalau ngaji benar-benar saweneng aku. Akhirnya ngerti, aslinya aku kan butuh muring-muring ya kalau ngaji di rumah itu, oh guys, anak sendiri siapa, wah muring-muring ya. Tapi tetap kadang muring-muring saya karena biar acting. Karena levelnya anak kecil kan belum pernah ngaji Ibnu Athaillah kan. Lempeng-lempeng wae wah bapakku sewantai kan repot nanti. Tapi enaknya adalah saya niati di sini pan ngrungokne sakarepmu, mlebu karepmu, paham gak karepmu, itu gak ada Ibnu Athaillah. Sementara dia koridor prosedurnya tetap kita jalankan gitu saja.
Karena yang membuat ya muhawil napa? Akwal. Ya muhawil akwal ya. Hawil ahwalana. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Ma ahrabaka minal hawan wa ma auqa'aka fihi. Ini takjub ini. Ma li takjub. Duh wa ma duh utawi sesuatu perkara. Ahroba kang melayoake nggih harob yang melarikan apa ma kain sira minal hawan saking napa kehinaan wa ma lan duh utawi sesuatu perkara auqa akan niboake yang menimpakan ya melemparkan apa ma kain sira fihi ing dalam kehinaan hawan apa sih asline iki kok iso awakmu iku gak apa sing iso melarikan kamu ini loh menyebabkan kamu lari dari kehinaan dan apa ini takjub ini gawok kepada kita atau ilah itu aslinya titik tuhinu gawe ino ahana yuhinu gawe hina membuat hina menyebabkan hina sapa sira nafsaka ing awak dhewe sira kamu sendiri yang menyebabkan dirimu hina watul tilan melemparkan nibaake nggih sapa sira ha ing nafsu kamu sendirilah yang membuang dirimu kepada kehinaan fi mawatinir roda ing dalem pira-pira panggonane kerusakan. Roda itu kerusakan. Kehancuran. Kalau kita hancur ya karena kita sendiri. Wis dikei apa rumus-rumus Ibnu Athaillah kok. Qala ba'duhum qala sampun dawuh ba'dhum sapa sebagiannya ahlu tasawuf atau ulama. Nggih. Dawe kun ma'allahi katifli kun dadiya sira ma'allahi ing dalam sertane Allah katifli kaya dene tifel itu anak kecil anak-anak itu wonten gulam wonten tifel nggih wonten sobi paling cilik itu ku rada cilik lah tifel nek wis ngerti nek isih tifel iku ngertine susune mboke tapi nek wis sobi wis mulai ngerti tapi gurung tertarik susu liyane. Tapi nek gulam koyo Riko rada adik Riko niki. Lucu-lucune niku wis paham model susu. Iku sobi. Nah, tifel itu belum paham, ngertine mau susune mboke dhewe. Itu tifel nggih, anak. Maksudnya anak. Dawe para ahli sufi, ulama, kun jadilah kalian. Jadilah kamu itu ma'allahi di sisi Allah katifli seperti anak kecil ma'umi yang dalam sertane ibu tifli. Jadilah kalau kau pengen bermesraan sama Allah tirulah anak kecil bersama ibunya. Tifl itu belum duwe bantah. Kullama dafa'at dalam kullama dafa'at semangsane dafa'at nolak nggak mau menolak misah sopo ummuh sopo ibu hu ing tifel ummuhu sopo ibuke nggih hu ing tifel taroma niku kan melempar taroma niku napa basa Jawa niku melemparkan diri tapi bukan melemparkan koyok laron tapi gambyok napa gambyok nempel dengan sekuat-kuatnya nggih taroma itu gambyok sapa tifel ngamplok sapa tifel sapa anak kecil mau napa alaiha nggih kurang ulang alaiha ing atase ummu la ya'rifu hale orang ngerti sapa tifel ghairoha ing sakliyane ummu. Ini mungkasi ngaji malam ini kita diajari mulai sababul maksiat. Apa yang menyebabkan maksiat pertama? Karena kita dalam lingkaran maksiat. Terus karena kita selalu mengakrabi teman tidak pada tempatnya. Napa? Ada 3 teman apa tadi?
Al-mal, al-iyal, Aman. al-amal. Nek cara Ibnu Athaillah kula pahami mal gak penting. Iya gak penting ojo. Karena mal bisa menjadi arah amal, iyal juga bisa menjadi arah amal. Sampai gandolan amal tok yo ruwet. Gak dikubur kan keluargane sampean wis mati. Nah, itu sababul maksiat. Terus kemudian maka sebaliknya biar kita tidak pada circle maksiat, kita harus menuju mawar-mawar. Ya, yang tadi. Wahai para jual-jual, para pecinta tretong yang berbahagia, kan Ibnu Athaillah ngoten nggih. Kalian itu kewan cilik sing seneng tletong, sapa punang kotoran. Lah kalau kita pengen menghilangkan sifat jual, seneng kotoran-kotoran tadi, maka anjuran Ibnu Athaillah harus bergerumbul menuju wanginya mawar. Karena hewan kumbangnya kotoran itu akan mati dengan baunya mawar. Carilah mawar, kira-kira. Nah, di antara mawar, teori selain majelis ilmu adalah yukhsyaru mar'u ala dini kholi. Kita ini akan digolongkan pada kategori agama atau hobi kekasih kita masing-masing. Kalau sampean suwen ambek Pak Zen dikumpulno ambek Pak Zen. Enggak Mas, aku turu ku dhewe Pak Zen no. Iku Khalil bukan Habibah. Kalau Habibah ya garwane Pak Zen nang donya kumpulnya tidak hanya di barzah atau akhirat tapi juga di sini. Nek awak dhewe yo aja rek Khalil lho. Khalilur Rahman kok piye? Khalil aman. Mbak Khalil enggak teko. Oh, enggak teko. Nah, terakhir kita diajari malam ini, jadilah kita kalau ingin berhubungan kali Allah, kita itulah seperti halnya apa? Anak kecil, tifel, anak kecil yang masih bayi ya. Ketika bersama ibunya. Sudah tahu ibu aslinya meleh-meleh nih. Nongol nangis mencari ibunya. Dia tidak kenal yang lain. Ya Allah, kalau tahu ini, kalau kita jadi anak kecil nggak mungkin sambat. Serius nggak mungkin sambat. Kalau eling ya. Ya Allah, wis bondo akeh. Terus piye? Akhirnya moro selain Allah, moro nang gunung, moro nang guwa, moro nang wit gede. Gak prosedur, jauh dari prosedur itu bahaya itu. Nah kira-kira gitu. Nah ini Mas Win, ini teori ini so tak gawe nang pacarku murah. Oh sangat bahaya. Jadilah kamu seperti anak kecil. Wes bojone wes kamu enggak, kita putus Mas. Repot itu. Nah makanya seperti menjadi seperti anak baik apa tidak? Belum tentu. Kalau dalam konteks berhubungan sama Allah, baik dianjurkan. Maka dalam kitab yang disebutkan ikhlas itu ada 3. Di antara yang nomor 2 itu adalah ikhlasnya anak kecil. Dimangkelno lho, dimangkelno ambek bojo ambek ibuke. Bisa tetap aja. Nah, ikhlas ketiga ini nggak mungkin sampean bisa niru. Ikhlase mayit. Nah, tapi ngoten, ikhlase mayit itu apa? Gak bisa bantah, Pak. Glundungno gak bantah. Aku gak seneng sabun iki. Oleh sabun iki gak bisa. Nah, cara kita iku sing iso cara anak kecil. Insyaallah kita dipisahkan ini. Terakhir tadi saya pengen ngutipkan saja yang cocok saya acak baca nopo Masailu Biwat juga ini agak cocok dengan ngaji malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Man aradad dunya waqtaraha 'alal akhirah. Anda cocok toh? Cocok. Saya ngacak ternyata cocok nih bau pas di sini datang. Barang siapa yang memilih dunia waqtaraha dan lebih mengendaki dunia dan lebih memilih dunia 'alal akhirah mengalahkan akhirat. Dia prefer
dunia daripada akhirat, aqabahullah, maka Allah akan memberi cobaan. Bisitti uqubat, 6 cobaan. Salasin fid dunya, 3 cobaan di dunia, wa salasin fil akhirah, 3 cobaan di akhirat. Amma salasul lati ya fid dunya, 3 yang cobaan di dunia yaitu fa'amalun, yaitu amal, angen pakai hamzah bukan ain. Angan-angan laisa lahu muntah, gak ono bare, gak ono tuh angen andekan sampai semester akhir andekan. Kalau model begitu, cek diri kita. Aku masih lurus ya. Cek dirimu. Ojo bukan karena dosenmu, tapi karena kamu masuk kampus, masuk sekolah, tujuanmu tidak ilmu. Terus kemudian wahirsun ghalibun laisa lahu qanaah. Jadi semangat ya yang mengalahkan. Jadi ghalib itu semangat yang menggebu, laisa lahu qanaah, tapi gak ono nrimo ing pandu. Itu juga tersiksa, Pak. Tersiksa itu, siksaan itu. Dari sopo? Karir. Nah, didelok sih awak dhewe. Wa khata minhu halawatal ibadah. Wa amma thalas allati ya fil akhirah, yang 3 di akhirat yaitu fa haulu yaumil qiyamah, atau haul itu rekodoyo atau kesusahan ketika di hari kiamat. Bisa bayang sing mau telu sih bayangno. Wal hisabu syadid, hisab sing pedih. Wal hasratut tawilah, kesedihan yang terus menerus. Itu di akhirat. Nah, sing iso dibayangkan dan kita terjadi pada kita 3 tadi. Napa? Ya mau tulul amal, lango bae. Perasaku yo gak ngelim. Perasaku yo gak kena ciu. Iku bahaya nih, ciu sik waras, Pak. Wong ciu kan itu salah, iya aku salah. Nah, ini wong tulul amal. Maka saya tuh selalu menang sebenarnya, yang paling saya senangi adalah, dan saya iri sebenarnya. Tapi iri yang tidak boleh, kata kiai saya, tidak boleh kau coba. Ketika saya mau istighfar, ya Allah, saya beri jazah istighfar, wonten amalan luar biasa wonten gitu. Kata guru saya, kata kiai saya, untuk dosamu belum istimewa kok pengen istighfar yang istimewa. Ulang ngeten asmane. Hanya orang yang remuk istimewa, ketika taubat dapat istighfar yang istimewa. Aku asine yo iri, mantaka ka ya. Barang siapa sing blangepan maca Al-Qur'an, dia dapat 2 ganjaran. Tapi lancar awak dhewe iri, tapi awak dhewe gak iso nyetel ya. Wis iso kok. Moro-moro pentung malaikat itu. Berbahagialah kalian, kita ini yang Allahumma sholli ala basyirin wa mubasyirin. Jadi salah satu sholawat Basyirul Khair, sholawatnya Syekh Abdul Qadir Jailani yang luar biasa adalah memberi kabar gembira lil mudznibin, bagi kita para pendosa. Yang mau terusannya nanti ada. Maka sholawat itu luar biasa. Sholawat itu tidak punya kelas. Karena sholawat itu Allahumma sholli ala man bisolati alaihi yurhamul kibar wasighar. Dengan sholawatlah akan dimuliakan baik yang besar maupun yang kecil, elit maupun orang sulit. Itu sholawat, kuncinya sholawat. Mugi-mugi mbuh paham bora mau dawuh Ibnu Athaillah, wis lali bora sing mau kanca sing pas piye ya. Eling tletongnya apa eling mawar. Insyaallah kanthi dorongan sholawat, kanthi dorongan guru-guru kita semua, ulama-ulama kita, khususnya Ibnu Athaillah, Musyadzili, Syekh Abdul Qadir Jailani, dan sedanipun mugi-mugi malam ini menjadi keberkahan bagi kita. Ihdinas shiratal mustaqim, ngapunten. Hal min mushtarin sil atina. Allah alam bis. Surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ngapunten
mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.